Buol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Buol juga merupakan poros tengah sekaligus pembatas antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Nah, saat ini saya sedang berada di Gunung Kulango, yaitu di mana kita bisa menikmati panorama Buol dari ketinggian. Dari sini, sebagaimana bisa disaksikan dari belakang saya, Kabupaten Buol memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari area pantai, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Hal ini ikut mempengaruhi kebudayaan, tradisi, serta cara hidup masyarakat setempat. Salah satunya yaitu dengan adanya tradisi Motoya Gua Pare, yaitu tradisi bercocok tanam padi ladang yang dilakukan di pegunungan atau perbukitan. Nah, setelah ini saya akan bertemu bersama Panggoba, yaitu penghulu pertanian secara adat yang dalam masyarakat Buol dikenal sebagai orang yang memimpin prosesi atau jalannya Motoya Gua Pare. Penasaran seperti apa prosesi Motoya Gua Pare ala Kabupaten Buol? Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Panggoba, yaitu penghulu pertanian secara adat yang dalam etnis masyarakat Buol dikenal sebagai orang yang memimpin prosesi Motoya Gua Pare. Selamat siang Bapak. Iya. Apa kabar Bapak? Ada baik-baik, Pak. Izin bertanya Pak, hari ini saya mau bertanya-tanya sedikit tentang Iya. proses Itu, Motoya Pak. Gua Pare. Ya, Kalau boleh Pak diceritakan sedikit, sebenarnya apa saja proses atau tahapan dalam proses Motoya Gua Pare itu Pak? dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita mau mukolahan. Koroncana mukolahano. Indana kita nan mukolahano ukurombo. Ukurombo apa kali banting itu kayu satu depa. Di mana yang bisa kita orang ambil bisa untuk buan, untuk. Sudah, aguna udah kita banting kayu itu. Main aku main gato bito kayu, dapat apa ya kau anda mau payat. Kita payat. Indana ya do payat kita menutung. Menutungan. Indana ada nutung kita mau pun. Indana diri sih puno kita butuh saya diri sih nanti. Dia dong kita kota dano segala umat, tidak segala binatang, tidak segala manusia. Mota aku kalau buat mota kita, mau tugas. Sudah, no kumbuyan kita tugas. Di Panggoba mau buat pare, nah nanti menunggu pare. Sementara di Panggoba, nah dono pare, dono bitia teman-teman bitia mo, mari long tugas. Indah no ada kita tugas. Nano rezekilan jam 12 sudah. Jam 12-an. Kita selang-selang sama 1 minggu, 2 minggu. Gue pada temu para kayonan Panggoba to. Tahu ya, pemaraka ini tak kau daunan. Indan temu ya to pare, tu bon Panggoba pema. Indan nomu ya pare, tu bon Panggoba pema. Indan ina aku pare, tu bon Panggoba pema. Sudah. Nah aku no pare ti. Kita mengotoyan, bitu bon Panggoba muno. Mengotoyan ti kita. Kata no teman-teman kita mengotoyan.
Ah, yan panggoba ito no pare, toto no page ako lo bue to no page. Agdila rimo. Dono tago na to daunan. Ah, habis itu na ada kotor. Bukan. Dono panggoba rak bole kundo. Obito rimo no page ito. Matagonia nekan. Pania muna nekan pengumbian bito pare ikot ya gitu. Ah, sudah. Yang puto nanti. Jadi ngobut kita no buyo. Unta ngopema no buyo. Unta. Ah, na do uyo ko. Kita no yayab. Yayab anda ya ti. Inda ni yayab ana ni iragato ya. Oraga ya kita. Monuno ribu gondang monun gotu gondang. Ah, sudah. Adun ti, kaguna nanti, tiladi ti pagilado pa uma, ti panggoba mononga nanti, yak mari tila tagi dua, yak mari. Inda inagong kita duduk kita. Inda no nari bugato, itapi soto ya. Ah, nari lo bugat ti. Kuah 1 kilo. Ko itu anak ko kundiu. Ati pangga pakai apa boleh mengano po. Ah, kada to dirita. Indan naru nongan ti pangga ba. Ya, silakan kamata mengigi tahu tamu dinanya petari ya mai petari. Aku ada di lomuno ya mai petari. Aku kita masuk sedekah kada masih silakan. Kada to ya mai petari. Kecuali kesulitan kita. Ah, dodo bisa mari mau duduk aku, kamu potari aku, kamu potari boyo. Ah, to. Ah, bida mai pota kodo beraso, ya mai potari matoto atino atau tilon tidak bisa. Karena pengajian rezeki kita, aku potari matoto pundo. Kecuali kan, kalau kita mamtari atino, kodo tiga gigi naik bora kebiku rumah ko, kono kebiku naik. Seperti itulah ternyata proses Motoe Gua Pare dari awal hingga akhir. Ternyata prosesnya memang cukup panjang, serta terdapat pula beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh panggoba maupun oleh pemilik lahan. Oleh karena itu, besok saya bersama-sama dengan Bapak Panggoba akan melihat langsung bagaimana kira-kira proses pembukaan lahan yang meliputi proses pengukuran serta pembersihan lahan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju kebun milik Bapak Samsudin selaku pemilik lahan yang akan melaksanakan prosesi Motoe Gua Pare dipimpin oleh Bapak Panggoba. Nah, di sana pula saya telah ditunggu oleh Bapak Panggoba dan Bapak Samsudin tentu saja. Di sana saya akan melaksanakan prosesi monidi atau membersihkan lahan dipimpin oleh Bapak Panggoba. Namun sebelum itu, sebagaimana bisa dilihat di belakang saya, seperti inilah pemandangan serta jalur dari medan yang harus dilewati setiap hari oleh Bapak pemilik lahan untuk melaksanakan prosesi Motoe Gua Pare. Nah, sebenarnya seperti apa prosesinya? Ikuti terus perjalanan saya menuju kebun milik Bapak Samsudin. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Panggoba dan Bapak Samsudin selaku pemilik lahan.
Di sini saya akan melihat proses pembukaan lahan itu seperti apa. Kira-kira prosesnya bagaimana ya Pak? Ya prosesnya mau diukur dulu, baru baparas. Habis ukur, baru kita nambah paras. Baik Pak, kalau begitu kira-kira sudah bisa dimulai ini Pak Panggoba, Pak Samsudin. Oh ya boleh. Ya kalau boleh, ya kita mulai. Proses kayu satu depa dibanting 4 kali toh, baru diukur lagi, 1 kali dibanting diukur yang satu depa itu. Kalau diukur yang kedua kali cuma begitu terus, berarti bukan ke situ DP tujuan paras. Ternyata ketiga kali diukur ke sana kalebe yang satu depa itu. Berarti ke situ tujuan kita rambah paras. Itu maksud dia. Aku ukur tanah begitu. Sudah diukur, berarti kita sudah mulai baparas. Sementara ada teman-teman saya Bapalut. Dengan selesainya proses pengukuran, maka proses pemarasan bersama warga Mopalus sudah bisa dimulai. Sebelumnya, sekarang saya sudah berada kembali bersama Bapak pemilik kebun, yaitu Bapak Samsudin, untuk melihat proses selanjutnya, yaitu proses mengumpulkan hasil pemarasan dan juga membakar. Jadi setelah proses pemarasan beberapa hari sebelumnya, sekarang proses apa yang akan dilakukan Pak? Ini namanya moyopun, sekalian dibakar dan pemborsalnya. Tidak bagi gitu. Saat ini di depan saya sudah berkumpul warga yang disebut dengan Mopalus yang akan menemani proses Motoya Gua Pare di kebun ini. Jadi Pak, setelah proses menutung atau membakar lahan, proses apa lagi yang dilakukan Pak? Moyopun. Moyopun itu proses seperti apa Pak? Moyopun, kasih bersih lahan, megutu watai, baru malintang megutu butu ya. Habis itu batanam. Sudah bersih itu. Itu cuma DP syarat itu. Ukuran-ukuran biasa orang batu goyo supaya tidak pindah-pindah. Saat ini saya sudah berada di kebun milik Bapak Samsudin yang akan dipimpin prosesi Motoya Gua Parenya oleh Bapak Panggoba. Nah, Bapak Panggoba pada proses Motugo ini sebagai salah satu bagian dari Motoya Gua Pare akan memulai proses menanam dengan cara melaksanakan syarat, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh Panggoba sebagai pemimpin proses Motoya Gua Pare ini. Kira-kira seperti apa prosesnya pemirsa? Mari kita lihat bersama-sama. Kebiasaan Bapak Panggoba pakai kemunyang Motoya Gua. Manusia kecuali mati di laut kan tidak ada kubur. Kalau mati di rumah masih itu kan kita rantai kubur itu. Nah begitu itu tujuan. DP syarat itu saya bilang, kalau itu digigit itu padi 2 biji itu
karena laki-laki dengan perempuan itu. Tahu juga itu padi laki-laki dan perempuan. Ada sama DP nama. Aneh bang. Siap kita butuh pelen kita ya. Main bong. Main pon, main pon. Parang. Iya. Buahnya nih, kontol no udah. Ini. Yang putihnya itu saja Pak. Iya. Satu kali Tiap manusia biasa anak-anak lahir disiram itu air kelapa. Nah, begitu itu tujuan. Aku bunuh dia bapak tongkang. Buku tang. Manusia kalau tidak ada rambut, bagaimana? Berarti itu kepala. Hari no dobu ya. Daun tabung. Maksud daun tabung kan banyak di Panggoba. Biasa baku uji. Aku kok kundo kita mam tabung mai tamagi atau kok nato mau tabung dia. Itu maksud dia tuh kundo. Kalau aku dia kok kundo tetap dia masuk karena ujian Panggoba banyak sama Panggoba. Kalau kami punya yang di Setelah Panggoba memulai syarat untuk memulai proses motugoy, akhirnya para warga atau mopalus sudah bisa memulai proses motugoy, di mana para kaum pria atau lelaki akan membuat lubang bagi para wanita untuk memasukkan benih atau bibit padi ke dalam tanah. Siloni kawano sapi giagi dito agu pupuko.
ingin kerja dia penunjuk. Cerita ini lebih cara-cara dia kata Nah itu, kudu penangguan palet. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama-sama kembali dengan Bapak Panggoba yang baru saja selesai melaksanakan proses panen. Nah, Bapak, dari proses tadi kebetulan saya melihat ada salah satu rumpun padi yang kemudian diikat secara terpisah. Itu maksudnya apa, Pak? Memang kada to ada to ilok pangkoba mo kaito rezeki di lakama koda kemaino-maino. Awe punto lo kami atanya mo no bukan nama no to karena no bukan nama dari awal sampai akhir. Nah setelah itu kita no ngotoy no ada no ngotoy no guyoko no ada no guyoko no raga no kita kurang kudi apa hidu kati bolong batumbu. Kemudian tadi juga saya melihat proses menguyok, Pak. Nah, itu kenapa harus ada syarat digosokkan dulu di kaki? Maksud dia, kayak di lama kaki kuane rezeki manusia, aku kada ku gilingon bantingon no. Memang mekage kita, itu rezeki kundono. Karena rezeki kundi jamari pom-pomorot kada to aku bahasa bu jamari. Karena satu waktu kita payagiani yo. Karena kudu rezekian tadi manusia. Jika ma binatang to kele pom-pom to. Kanonio. Aku kita manusia dila. Nah, tetap kita kumete gua rezeki ke kanan to. Nah, kada to maksud kunton. Cuma guyo. Jadi kalau secara garis besar, sebenarnya bagaimana Pak proses dari setelah panen sampai menjadi beras? Aku no panen no kano duduk kontoyon no. Dan menjadi beras no. Begitu. Ada niuyo koti niladu. Habis niladu tumbuhon to aku ada kutia-tia kan gilingon yo kalau dulu tio dudukon bahasa bol dudukon tio. Menjadi beras. Indah beras ya sudah ke itu ondoyan. Meniti panggap atau mengan. Kada toti. Setelah itu maksud dia tipanggo baka itu ka dia biasa-biasa kita kurang sehat menganak untuk anak tipanggo ba dia pengan. Karena awalio tipanggo ba kuo dipanggo ba minda ti. Gitu sampai kui rezeki to. Dari awal sampai akhir. Kada to ceritanya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah pemirsa, ternyata seperti itulah prosesi Motoya Gua Pare yang hingga kini masih dilakukan secara tradisional di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Baru saja saya mendengarkan penjelasan terkait prosesi memanen hingga kemudian beras siap dikonsumsi menjadi nasi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus senantiasa melestarikan budaya Motoya Gua Pare ini agar tetap ada dan lestari hingga anak cucu kita nanti. Demikian video ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dunonon kita tandani yo.